Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat untuk kita. Selawat dan salam kita ucapkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa kabar anak-anak ustazah yang ustazah sayang karena Allah? Ustazah berharap anti semua dalam keadaan sehat, tetap fokus belajar dan siap untuk memulai pelajaran kita hari ini, prakarya dan kewirausahaan. Anak-anak ustazah ingatkan di awal, untuk pengumpulan tugas kita masih ada waktu 1 pekan lagi. Sudah ada beberapa orang yang sudah mulai mengumpul. Ustazah tunggu waktu 1 pekan lagi, maksimal di hari Kamis depan jam 12 siang. Lewat dari jam 12 ustazah tidak menerima dan tercatat anti tidak mengerjakan tugas. Dan anak-anak ustazah, silahkan dicatat materi yang ustazah sampaikan, silahkan diringkas. Mana yang penting Ananda rasa, dicatat di buku catatan ya Ananda ya. Dan sewaktu-waktu nanti catatan akan minta ustazah kumpulkan sebagai penilaian tersendiri ya Ananda ya. Baiklah, kita mulai materi kita hari ini. Untuk pertemuan kita kali ini Ananda, kita masuk ke media promosi produk kerajinan untuk pasar lokal. Pengertian dan jenis-jenis promosi kerajinan untuk pasar lokal. Sebelum memulai materi anak-anak ustazah, mungkin ada sebagian dari anak-anak ustazah yang sudah memulai suatu usaha, entah itu berjualan baju atau membuat produk baju, terus bekerja sama dengan kawan-kawan atau saudara, kemudian dipasarkan, atau produk-produk yang lain. Nah, ustazah yakin di dalam menjalani usaha anak-anak ustazah tersebut pasti tidak terlepas dari yang namanya promosi. Nah, anak-anak ustazah, di promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Ya anak-anak ustazah ya, strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari produk, place, price, dan promotion atau dikenal dengan sebutan 4P. Nah, pada pembelajaran sebelumnya mungkin kita sudah membahas tentang produk dan harganya. Nah, untuk sekarang kita belajar mempelajari tentang promosi. Nah, kesuksesan suatu produk di pasaran tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk dan harga yang tepat, melainkan juga tempat penjualannya atau place atau pasarnya dan cara promosinya. Ya, Ananda ya. Nah, kegiatan dan media promosi tergantung dari pasar sasaran yang merupakan target dari promosi tersebut dan tempat penjualan produk dilakukan. Nah, promosi produk dapat dilakukan diantaranya dengan mengadakan suatu kegiatan di suatu lokasi atau melalui poster atau iklan di media cetak, bisa juga lewat radio maupun media sosial. Nah, Ananda, tujuan promosi adalah untuk mengenalkan produk kepada calon pembeli dan membuat mereka membeli produk kita. Nah, produk promosi yang tepat akan diikuti oleh 4 bentuk respon dari calon pembeli. Yang pertama adalah kita akan mendapatkan berupa perhatian dari calon pembeli kita. Disebabkan oleh promosi yang menarik, didengar dan dilihat oleh mereka serta unggul daripada promosi dari produk-produk lain, mereka akan melirik produk kita. Nah, setelah mereka melirik, yang kedua mereka akan tertarik gitu ya kan. Mereka tertarik. Nah, ini yang kita harapkan dari calon pembeli kita, ketertarikan mereka.
Nah, setelah mereka tertarik, yang ketiga ada keinginan untuk membeli produk kita. Nah, setelah keinginan mereka timbul, nah yang keempat adalah tindakan membeli. Nah, 4 respon ini anak-anak ustazah dikenal dengan nama AIDA atau attention, interest, desire, dan action. Ya, anak-anak ustazah, yang pertama apa tadi? Mereka pertama akan melirik. Dengan promosi kita menarik perhatian mereka pertama akan melirik. Setelah melirik, mereka akan tertarik untuk melihat. Ya, tertarik melihat. Setelah mereka melihat, dilihatnya produk kita, mereka akan mempunyai keinginan untuk membeli. Setelah itu timbul tindakan mereka membeli produk kita. Nah, disebut dengan dengan AIDA. Nah, anak-anak ustazah, media promosi dapat dikelompokkan menjadi promosi above the line dan below the line. Nah, promosi above the line adalah promosi melalui iklan, seperti iklan di media cetak, di radio, poster. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, sedangkan promosi below the line adalah promosi melalui kegiatan promosi. Contohnya, di dalam sebuah peragaan busana untuk mempromosikan produk-produk fashion, atau menyelenggarakan lomba-lomba kreativitas untuk mempromosikan produk alat gambar. Nah, pada saat ini dengan berkembangnya teknologi dan informasi, promosi juga dapat memanfaatkan promosi online melalui website atau memanfaatkan sosial media. Nah, anak-anak ustazah, berbagai macam jenis promosi ini dapat digunakan secara bersamaan, ya. Tidak mesti kita pilih. Misalnya kita mau milih yang above the line atau below the line, tidak. Kita bisa melaksanakan secara bersamaan. Anti bisa juga mempromosikan produk anti lewat media, dan juga bisa secara langsung, misalnya kayak tadi, misalnya untuk sebuah produk busana bisa mengadakan acara peragaan busana atau fashion show, atau menjual di bazar-bazar gitu, juga termasuk promosi, mengikuti pameran misalnya. Misalnya produk anti berupa sebuah lukisan atau karya seni, bisa diikuti dengan pameran-pameran. Nah, baiklah anak-anak ustazah. Nah, ini adalah contoh alat promosi, ya anak-anak ustazah. Di sini ada contoh X banner. Nah, di sini nanti bisa kita buat gambar produk kita semenarik mungkin, pokoknya menarik mulai dari pemilihan warna, harus menarik, gambar-gambar, penempatan tulisan, semua harus menarik. Karena dengan menariknya yang kita buat di banner kita akan menimbulkan ketertarikan dari konsumen. Kalau mereka sudah tertarik, kita mengharapkan puncaknya punya keinginan untuk membeli. Ya, Ananda, Dito bisa memajang sebuah rak. Nah, di rak ini kita bisa menaruh produk-produk kita. Ya, anak-anak, ini merupakan contoh media promosi. Nah, ada lagi misalnya, misal yang dijual adalah sebuah souvenir berupa gantungan kunci atau lainnya. Anti bisa menggantung atau menaruh rak mini di atas meja kasir sebuah supermarket, atau anti membuat sebuah poster, ya Ananda ya. Ini adalah termasuk media-media promosi. Nah, setelah masuk ke promosi, kita masuk ke penjualan sistem konsinyasi produk kerajinan untuk pasar lokal. Sistem konsinyasi. Apa itu penjualan dengan sistem konsinyasi? Yaitu penjualan dengan cara menitipkan produk kita kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Nah, Ananda, perjanjian konsinyasi berisi hak dan kewajiban kedua belah pihak. Informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang disebut konsinyor, nama pihak yang dititip barang atau konsinyi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, ketentuan komisi atau keuntungan yang akan diperoleh toko. Siapa toko di sini adalah pihak konsinyi, orang yang kita titipkan.
Nah, anak-anak ustazah bisa lihat ini contoh surat perjanjian di dalam konsinyasi. Nah, di sini ada yang bertanda tangan pihak pertama. Siapa pihak pertama di sini? Adalah yang punya produk. Berarti anak-anak ustazah. Yang di sini misalnya namanya fulanah, alamat, nomor telepon ya. Terus misalnya selanjutnya pihak kedua, anti menitip barangnya misalnya di kantin sekolah misalnya. Nah, berarti pihak keduanya di sini adalah ibu kantin. Siapa ibu kantin kita? Ibu fulanah, alamatnya, teleponnya ya, Ananda. Nah, selanjutnya di setiap butir-butirnya dijelaskan pihak pertama harus menitipkan barang dengan sistem konsinyasi. Nah, berapa keuntungan didapat oleh pihak kedua atau konsinyi dari hasil penjualan dari pihak pertama harus dijelaskan ya Ananda ya. Terus berapa jumlah barang yang dititipkan harus ada di dalam surat ini, jadi namanya jelas hitam di atas putih ya Ananda. Terus pihak pertama membantu promosi. Jadi setelah kita menitip barang kepada pihak kedua atau konsinyi, kita tidak tinggal diam, namun kita tetap membantu mempromosikannya barang-barang kita tersebut, dan juga pihak kedua juga mempromosikan. Misalnya anti menitip kue di kantin ya. Nah, ibu kantinnya akan berbicara kepada pak calon pembeli, oh ini kuenya enak loh. Nah, itu salah satu contoh mereka membantu promosi. Nah, yang keempat, butir yang keempat yaitu pihak kedua melaporkan hasil penjualan kepada pihak pertama. Nah, berapa penjualannya? Nah, penyerahan laba berapa persen dari uang penjualan pihak pertama. Nah, inilah contoh surat perjanjian dalam kerjasama konsinyasi. Nah, jadi jelas ya Ananda ya. Nah, baiklah Ananda. Selanjutnya kita masuk ke bab berikutnya. Paham ya untuk bab 1 anak-anak ustazah ya, wirausaha untuk wirausaha kerajinan untuk pasar lokal. Nah, kalau ada yang kurang dipahami anak-anak ustazah dari materi bab 1, silakan hubungi ustazah, insyaallah nanti ustazah jawab, akan ustazah jelaskan ya anak-anak. Baiklah, kita masuk ke bab 2. Di bab 2 kita akan belajar tentang rekayasa. Nah, sebelum memulai kita harus tahu dulu materi pembelajaran kita di bab 2 ini. Nah, peta materinya adalah kita akan belajar tentang wirausaha, jasa profesi dan profesionalisme rekayasa. Wirausaha rekayasa, jasa profesi dan profesionalisme. Nah, apa saja yang akan kita pelajari di sini? Yang pertama kita akan mempelajari perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Setelah itu kita masuk ke produk jasa profesi dan profesionalisme. Selanjutnya kita akan perhitungan harga jual produk jasa profesi dan profesionalisme. Terus kita akan mengetahui media promosinya, terus penjualan produknya dengan sistem konsinyasi. Ya, Ananda ya. Nah, baik, kita masuk pembelajaran kita pertama di bab 2 ini, yaitu sekilas kita akan mempelajari dulu tentang wirausaha, rekayasa, jasa profesi dan profesionalisme. Nah, sebagai pengantarnya anak-anak ustazah, nah masyarakat ekonomi ASEAN atau diistilahkan dengan ASEAN Economic Community AIC, yaitu negara-negara yang berkembang pada ASEAN yang membuka arus perdagangan barang atau jasa, juga pasar tenaga kerja profesional. Nah, serta membuka arus investasi dan modal di kawasan yang merupakan kekuatan ekonomi dari negara yang bergabung dalam ASEAN. Nah, negara apa saja yang di dalam ASEAN? Anak-anak ustazah kelas 12 pasti tahu. Tanpa ustazah tanya pasti tahu siapa aja, negara apa saja yang ada di dalam ASEAN ya. Nah, investasi sumber daya manusia dilakukan dengan mengantisipasi diri melalui peningkatan kompetensi dan terserap di lapangan kerja. Nah, perkembangan teknologi yang pesat menjadi bahan pertimbangan profesionalis untuk
terus meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Nah, sumber daya manusia di era perkembangan teknologi di Indonesia yang terdiri atas kepulauan sangat potensial bagi negara yang sedang tumbuh menggerakkan perekonomian di setiap lini di kehidupan yang membutuhkan akses antar pulau. Ya, anak-anak ustazah. Nah, sekarang kita masuk ke perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Nah, di dalam perencanaan usaha ini ada dua hal yang harus kita pelajari. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang konsep diri. Nah, yang kedua nanti kita akan mempelajari tentang jasa profesi dan profesionalisme. Baiklah Ananda, di dalam konsep diri ini anak-anak ustazah, nah kita harus kenal dulu apa itu profesional. Nah, Ananda, profesional adalah orang yang berprofesi mempraktekkan keahlian tertentu sebagai kegiatan pokok untuk dapat memperoleh nafkah hidup. Perencanaan usaha jasa diawali dengan membangun visi dan menetapkan cita-cita setelah mengenali potensi atau kekuatan diri, mengarahkan dan berupaya mengembangkan potensi tersebut. Program persiapan menuju dunia kerja direncanakan dengan target terukur dalam batas waktu yang jelas. Nah, anak-anak ustazah, ini ada bagan. Nah, bagan persiapan masa depan. Nah, di sini ada persiapan masa depannya bekerja, kuliah atau wirausaha. Nah, di sini adalah persiapan masa depan setelah lulus sekolah menengah. Nah, setelah anti tamat SMA Ulunuha ini, anti bisa memilih beberapa pilihan. Seperti gambar di atas, ya anak-anak ustazah. Pilihan pertama, anti bisa langsung terjun ke dunia kerja. Bisa langsung setelah lulus kerja, setelah lulus dari SMA Ulunuha bisa langsung bekerja. Nah, di pilihan kedua, anak-anak ustazah juga bisa memilih untuk melanjutkan studi dengan kuliah. Nah, bisa juga anak-anak ustazah anti bisa memilih untuk terjun ke dunia usaha atau berwirausaha. Nah, anak-anak ustazah, seandainya anti ingin terjun ke dunia kerja, nah persiapan apa yang harus dikerjakan? Nah, persiapan masa depan setelah anti lulus dari sekolah menengah dan memasuki dunia kerja dapat ditempuh melalui beberapa pilihan. Yang tadi ustazah jelaskan adalah bisa langsung bekerja, melanjut kuliah, atau berwirausaha. Nah, pilihan bekerja setelah lulus diupayakan melalui beberapa langkah. Di antaranya dengan mendaftarkan diri di bursa kerja dan melihat informasi lowongan pekerjaan dengan segala persyaratan yang ada. Pencari kerja dapat membekali diri dengan mengikuti sertifikasi kompetensi dari lembaga sertifikasi profesi atau LSP yang ada. Kompetensi bisa dipertajam dengan mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja atau BLK dengan berbagai program yang sesuai dan mengikuti uji kompetensi untuk mendapatkan sertifikat kompetensi. Ya, ini adalah salah satu kita untuk mewujudkan diri kita menjadi seorang profesionalisme. Kita menjadi seorang yang ahli di bidangnya, ya anak-anak ustazah ya. Jadi begitu tamat sekolah, anti seandainya memilih langsung bekerja, anti tidak menjadi seorang yang tidak tahu apa-apa. Dengan mengikuti beberapa tahap ini, anak-anak ustazah bisa menjadi seorang yang profesionalisme, insya Allah ya. Nah, anti di dalam dunia kerja nanti juga mempunyai seorang yang berkompetensi. Nah, ini adalah contoh sertifikat kompetensi. Ya, anak-anak ustazahnya. Nah, di sini ada beberapa kelembagaan sertifikasi profesi yang dibedakan menjadi beberapa bagian.
Yang pertama ada LSP pihak ketiga, yaitu yang didirikan oleh Asosiasi Industri dan Profesi dengan dukungan lembaga teknis pemerintah. Nah, kita tinggal memilih kita mau ikut yang mana, mau ikut di LSP pihak ketiga atau kita ikut LSP pihak kedua, yaitu didirikan oleh industri untuk melakukan sertifikasi pemasoknya. LSP pihak satu yang didirikan oleh industri dan lembaga pendidikan vokasi. Sedangkan yang keempat adalah LSP profesiensi didirikan oleh industri dan organisasi dengan dukungan asosiasi profesi untuk memelihara kompetensi profesi. Nah, anak-anak ustazah di dalam membuat lamaran kerja yang perlu dicantumkan di situ adalah kurikulum vitae atau CV yang dilampiri dengan sertifikat kompetensi yang kita dapat ikut di kita bisa ikut mengambilnya di LSP atau lembaga sertifikat profesi, atau kita bisa mendapatkannya di BLK, yaitu di Balai Latihan Kerja. Nah, itu harus dilampirkan di dalam kurikulum vitae. Nah, persiapan yang tidak kalah penting adalah Ananda dalam mempersiapkan diri untuk terjun ke dunia kerja adalah perilaku kerja yang disiplin. Yang paling yang tidak kalah penting dari yang tadi Ananda, selain kita harus mempunyai kompetensi, kita harus mempunyai perilaku kerja yang disiplin, jujur, bertanggung jawab, semangat juang tinggi, dan berintegritas. Ya, anak-anak ustazah. Nah, pilihan kedua adalah misalnya melanjutkan kuliah. Nah, anak-anak ustazah yang harus menjadi perhatian khusus adalah memikirkan dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus kuliah. Nah, bidang studi apa yang akan dipelajari, terus mendaftarkan diri dan mempersiapkan diri untuk seleksi masuk di perguruan tinggi. Nah, anak-anak ustazah perlu ustazah ingatkan, anti kan kelas 12 sebentar lagi akan selesai. Nah, seandainya anti memilih kampus, coba perhatikan hal yang ustazah sampaikan ini. Coba memikir dan merencanakan apa yang dilakukan setelah lulus dari kuliah itu. Ya, walaupun anti baru mau masuk, tapi anti sudah punya planning ke depan. Nah, mungkin anak kuliah di sini, anak nanti akan menjadi guru bahasa Arab, atau anak ingin menjadi seorang ahli hadis, Allahu alam, atau anak ingin menjadi seorang wirausaha, atau anak ingin menjadi seorang pendidik atau guru. Ya, anak-anak ustazah bukan sekedar ikut kuliah, selesainya nanti terserahlah mau jadi apa gitu. Kita tetap harus punya rencana. Ya, anak-anak ustazah, insya Allah dengan usaha yang gigih, doa yang tidak lepas, Allah akan mengabulkan rencana kita mewujudkan menjadi kenyataan. Nah, Ananda, informasi perguruan tinggi, bidang studi yang ditawarkan dan pendaftaran tetap dapat dibuka pada masing-masing alamat website perguruan tinggi yang terkait. Itu kalau anti ingin melanjutkan kuliah. Nah, kalau bagi anak-anak ustazah yang memilih untuk mendirikan usaha, nah, Ananda bisa mengawalinya dengan menyusun rencana bisnis. Bisa menyusun rencana bisnis. Nah, mulai dari persiapan modal kerja, sasaran konsumennya, lokasi tempat usahanya, siapa rekan kerjanya, kira-kira siapa pesaing. Nah, anak-anak ustazah sudah menyusun rencana-rencana ini. Ya, anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama apa tadi Ananda? Adalah konsep diri. Nah, di konsep diri tadi anak-anak ustazah sudah tahu kemana arahnya ya. Nah, setelah itu kita masuk ke jasa profesi dan profesionalisme. Nah, Ananda, wirausaha dalam sektor jasa terus yang tumbuh disertai dengan penerapan teknologi baru. Semakin memperkuat perekonomian di bidang jasa dan mengharuskan seseorang mempunyai keterampilan di bidang usaha yang ditekuni. Nah, Ananda, pasar yang berubah menuntut penyesuaian penyedia jasa untuk terus memperbaiki kualitas pelayanan.
secara berkelanjutan. Nah, jasa profesi menuntut profesionalisme dari seorang profesional pada setiap sektor. Nah, profesionalisme merupakan sikap seorang profesional. Kaum profesional adalah orang-orang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi. Apa itu? Yaitu pola perilaku yang baik dalam pelayanan untuk kepentingan masyarakat di segala bidang kegiatan dan kehidupan, sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Nah, itu adalah kaum profesional, yaitu merupakan sikap dari seorang profesionalisme. Nah, anak-anak ustazah, di sini bisa anti lihat, ini adalah ciri-ciri seorang profesionalisme. Ya, anak-anak ustazah, dia memiliki terus mengembangkan ilmu dan keahliannya. Ya, memiliki keahlian khusus dengan latar belakang pendidikan tertentu. Dia juga mandiri dan independen. Juga bekerja sebagai kegiatan utama. Nah, cara kerja, tertib dan tanggung jawab. Dan terakhir yaitu orientasi pada pelayanan kepentingan umum. Itu adalah ciri-ciri seorang profesionalisme. Nah, anak-anak ustazah, wirausahawan bidang jasa profesi menjadi penting untuk terus meningkatkan kompetensi. Nah, hal-hal yang menjadi perhatiannya seorang wirausahawan yaitu yang pertama adalah melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Ya, ciri-ciri wirausahawan bidang jasa profesi. Yang pertama yaitu anak-anak ustazah melangkah dengan berorientasi pada efektivitas dan efisiensi. Yang kedua, memiliki jiwa kepemimpinan. Yang ketiga, bertindak sebagai motivator. Yang keempat, berani ambil resiko. Yang kelima, semangat mengatasi kesulitan. Yang keenam, memiliki daya inovasi, kreasi dan imajinasi yang tinggi. Dan yang ketujuh, yaitu tepat dalam menerapkan prinsip ekonomi. Yang kedelapan, memilih sistem manajemen yang tepat. Yang kesembilan, adaptif terhadap perubahan lingkungan. Yang kesepuluh, berpikir analisis, dan terakhir melakukan review untuk pengembangan selanjutnya. Nah, inilah contohnya wirausahawan di bidang jasa dan profesionalisme. Dia memiliki sifat-sifat ini yang ada di sini yang ustazah bilangkan tadi, orientasi pada efektivitas dan efisien. Nah, ya anak-anak ustazah, mempunyai jiwa kepemimpinan, berani ambil risiko, segala macam. Jadi sifat-sifat seorang wirausahawan. Nah, anak-anak ustazah, akuntabilitas yang dituntut dari seorang profesional adalah tanggung jawab dan tanggung gugat atas semua tindakan yang dilakukan, sehingga semua berbasis kompetensi yang didasari oleh evidence based yang diperkuat dengan suatu landasan hukum yang mengatur batas kewenangan profesionalisme profesinya. Nah, standar profesi dan kode etik profesi menjadi pedoman bagi profesional untuk bertindak secara mandiri yang dilandasi oleh kemampuan berpikir logis dan sistematis. Upaya peningkatan layanan terus dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, ya, untuk mendapatkan kompetensi tadi anak-anak ya. Pelatihan berkelanjutan, penelitian, pengembangan ilmu dan teknologi di bidang profesi yang terkait sehingga tercipta kualitas masyarakat yang semakin baik. Nah, keberhasilan dan kegagalan suatu usaha dipengaruhi oleh dua faktor. Apa saja?
Yang pertama faktor teknis dan faktor non teknis. Nah, faktor teknis dapat dilakukan dengan terus menjaga kualitas kuantitas produk yang dihasilkan. Ya, untuk menjaga keberhasilan usaha kita tidak menghindari dari kegagalan ya anak ustazah ya. Kita harus selalu menjaga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan. Itu faktor teknis. Sedangkan faktor non teknis yang menentukan keberhasilan atau kegagalan suatu usaha antara lain yaitu dimulai dari perencanaannya. Bagaimana perencanaan usaha tersebut? Terus menetapkan tujuannya jelas. Tujuan usaha kita jelas ya Ananda ya. Siapa yang dituju, pasar mana yang kita tuju ya. Yang ketiga itu kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasi tantangan yang ada. Nah, yang namanya berusaha selalu ada tantangan. Nah, kita mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengatasinya. Yang keempat inovasi. Jadi tidak monoton, tidak begitu-begitu saja, selalu ada inovasi di dalam usaha kita. Yang kelima itu pemasaran yang merupakan kunci keberhasilan, yaitu pemasaran yaitu termasuk ke dalam promosi yang nanti akan kita pelajari. Yang keenam adalah semangat juang yang tinggi, ya, tidak mudah menyerah. Nah, baiklah anak-anak ustazah, ustazah cukupkan materi kita hari ini sampai di sini. Kalau ada yang ingin ditanyakan berdasarkan materi kita, mungkin kurang paham atau memang ada yang ingin ditanyakan, silahkan hubungi ustazah. Insya Allah akan ustazah jawab. Ustazah cukupkan sampai di sini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.